ngobrol bareng seputar prodi. Jadi pada segmen ngopi hari ini, saya Jibera Hela Putri selaku moderator yang kedatangan tamu spesial. Narasumber spesial kita hari ini siapa sih namanya, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Halo, saya Diana Junita, perwakilan dari Profesi Bidang Reguler Poltekkes Kemenkes Kampung. Oke, Kak Ganda dari Profesi Kebidanan Reguler. Kalau boleh tahu nih Kak Ganda ini kan dari profesi bidan. Apa yang membuat Kak Ganda tertarik untuk menempuh pendidikan di bidang bidan dan menempuh lanjut lagi ke profesi? Oke, izin jawab ya. Jadi alasan saya mengambil bidan itu yang pertama itu karena saya sangat cinta dunia kesehatan. Kemudian alasan spesifiknya itu karena saya lebih senang sama ibu dan bayi. Jadi saya penasaran bagaimana sih proses pengeluaran bayi tersebut sampai akhirnya saya memilih jurusan ini. Terus ditanya kenapa saya mengambil profesi ini, alasannya itu karena saya ingin buka praktik ya. Jadi salah satu persyaratan buka praktik ini harus melanjutkan pendidikan profesi bidan. Oke, baik, berarti Kak Ganda ini dari dulu memang pengen jadi bidan. Iya, itu. Itu tercetus dari pada saat SMA atau kapan Kak? Sebenarnya tadi saya bilang saya cinta dunia kesehatan ya. Saya mengenal dunia kesehatan itu dari SD semenjak saya paham kalau di keluarga saya itu banyak sekali yang di dunia kesehatan. Terus saya fokus mau ke bidan ibu dan anak ini di SMA sih. Jadi saya lebih tahu nih ternyata kesehatan arah mana sih yang saya inginkan itu ke ibu dan bayi. Oke, baik. Keren banget ya Kak Ganda, ternyata di keluarga Kak udah banyak yang di dunia kesehatan. Oke, baik. Sebagai seorang bidan nih Kak, pandangan Kak Ganda sendiri terhadap bidan ini gimana Kak? Iya, mungkin bagi orang awam melihatnya bidan ini hanya sekedar membantu proses melahirkan kan ya. Tapi lebih dari itu sebenarnya tugas bidan itu sangat kompleks karena memang sebenarnya cakupan bidan itu mulai dari remaja. Remaja itu kita menangani bagian kesehatan reproduksinya, contohnya seperti bagaimana sih menangani nyeri haid, bagaimana sih menangani keputihan pada remaja. Kemudian dilanjut kita memberikan edukasi juga sama calon pengantin. Kemudian jika mereka sudah menikah dan di fase hamil kita juga menanganinya. Kemudian menangani yang paling utama itu di persalinan, dilanjut di nifas, kemudian di bayi sampai ke anak sampai dengan menopause. Jadi sebenarnya cakupan bidan ini sangat banyak. Pandangan saya ke bidan ini yang tadinya kecil menjadi luas itu secara orang awam pahami bahwa sebenarnya cakupan bidan itu lebih dari itu. Oke, berarti ternyata cakupan bidan nggak cuma ibu dan anak ya Kak, luas banget ya. Oke, Kak Ganda, ini kan Kakak profesi bidan reguler. Kalau profesi itu baru ke kampus nggak sih Kak? Oke, kalau untuk profesi sendiri, kalau sarjana ya, sarjana kan pembagiannya 60% praktik, kemudian 40%-nya teori. Nah, kalau profesi bidan ini hampir 100%-nya praktik sih. Jadi memang ada teori, tapi dia hanya di awal saja sebagai penguatan kita untuk turun praktik. Jadi kita dibekali dengan ilmu terlebih dahulu untuk kilas balik sebelum kita siap untuk turun praktik. Kalau untuk kampus ada juga, tapi itu cuma di saat tertentu, misalkan OSCE atau responsian sama dosen, sisanya udah di lapangan semua. Berarti jarang ke kampus, lebih banyak di praktik di klinik. Itu praktiknya di mana aja Kak? Ya, macam-macam di instansi pemerintah, terutama fasilitas kesehatan itu di rumah sakit, bahkan sampai rumah sakit Parikesit juga di Tenggarong. Kebetulan di Sadana udah sering dari profesi ini kemarin juga datang. Kemudian ada di klinik jauh dekat itu kebetulan Poltekkes kerjasama juga. Terus yang fasilitas kesehatannya itu ada puskesmas. Saya rasa hampir puskesmas di Samarinda hampir itu bekerja sama dengan Poltekkes. Jadi cakupannya luas ya Kak cakupannya. Nah, dengan Kakak praktik di fasilitas kesehatan, Kakak tuh pasti ketemu dengan pasien-pasien dengan latar belakang yang berbeda. Bagaimana Kakak sebagai tenaga kesehatan untuk menumbuhkan empati terhadap pasien-pasien dengan latar belakang yang berbeda? Ya, oke. Jadi sebenarnya cara kita memperlakukan seseorang itu kita harus menempatkan posisi jika kita menjadi mereka, jika kita menjadi seseorang itu. Jadi biar kita lebih paham apa sih yang kita inginkan, apalagi kita sebagai nakes. Contohnya saya mendapatkan pasien di
ibu hamil yang usia ternyata jauh lebih muda dari saya. Kemudian saya berusaha menempatkan diri bagaimana jika rasanya saya menjadi dia, apa sih yang saya inginkan dari ibu bidan ini, apakah saya ingin mendapatkan dukungan, kemudian dapat semangat, atau justru colokan atau celaan. Nah, yang saya inginkan kan pasti dukungan ya, saya ingin edukasi. Jadi saya akan melakukan itu sebagai bidan karena saya tahu jika saya di posisi dia itu yang saya inginkan. Jadi itu bagaimana cara kita menggunakan empati. Kita harus paham bagaimana jika kita ada di posisi dia. Oke, berarti memang kita harus bisa merasakan apa sih yang mereka mau ya Kak. Oke. Nah, kan selama Kakak praktik, Kakak itu ada tantangan yang susah untuk Kakak hadapi. Kalau tantangan yang susah dihadapi pasti ada, tapi menurut saya semua itu pasti bisa terlewati. Karena kebetulan memang passion juga ya, saya suka di dunia kesehatan kebidanan ini. Salah satu tantangannya itu mungkin kan kita pindah-pindah ya tempat praktiknya. Jadi misalkan nih di rumah sakit Parkesit, kemudian bulan depan saya pindah ke di rumah sakit Syahrani. Itu kan peraturan atau tindakannya itu berbeda ya. Jadi bagaimana saya bisa beradaptasi dengan lingkungan baru itu. Jadi itu sih menurut saya tantangan tindakan atau tantangan yang ada di rumah sakit, walaupun mereka sama-sama rumah sakit itu semua itu tetap berbeda. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa menyeimbangkan kita melakukan tindakan baru di tempat baru tersebut. Oke, berarti Kakak ini sering ini ya Pak, pindah-pindah tempat praktik? Iya, kebetulan dari Sarjana kemarin memang udah agak ngerasain di fasilitas kesehatan semua sih, sama rumah sakit, klinik, PMB, sama puskesmas. Oke, nah kalau begitu kan udah pasti banyak ya Kak yang harus Kakak lakukan di sini dan di situ, belum lagi dengan laporannya. Bagaimana Kak Ganda ini membagi waktu? Bagaimana Kakak membagi waktu dengan baik? Ya, sebenarnya ini soal manajemen waktu ya. Kita tahu gak gampang mengatur, tapi sebenarnya kita juga harus paham kalau yang namanya perkuliahan itu bakal lebih kompleks, bakal bisa menentukan mana sih prioritas yang harus didahulukan. Karena kalau tidak, semuanya bakal berantakan gitu ya. Kalau untuk saya sendiri, kebetulan saya suka membuat to-do list, jadi saya buat di catatan. Contohnya nih, hari ini saya tahu besok kegiatan saya bakal padat, saya bakal buat to-do list di catatan itu kegiatan-kegiatan mana yang memang harus dilakukan terlebih dahulu. Contoh besok mau OSC, kemudian saya dapat shift malam di klinik, kemudian saya juga bakal menemui dosen untuk responsi. Biasanya saya prioritaskan mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Contohnya OSC di pagi hari, kemudian pulang saya istirahat sebentar untuk ke kampus menemui dosen untuk responsian. Setelah itu karena saya tahu shift malam ini membutuhkan banyak tenaga, energi, saya istirahat dahulu di rumah sebentar, saya istirahat, saya tidur untuk menyiapkan diri lanjut di shift malam. Ada baik teman-teman bisa didengarkan tips dari Kak Ganda yang dimana kalau teman-teman susah memiliki hambatan untuk mengatur waktu, teman-teman bisa ikuti tips dari Kak Ganda, yaitu dengan membuat to-do list ya Kak. Oke Kak, mungkin dari teman-teman ini banyak yang bertanya nih, apa sih perbedaan dari profesi bidan reguler sama profesi bidan alih jenjang? Kalau perbedaan yang paling mencolok mungkin di latar belakang mahasiswanya ya. Latar belakang mahasiswa kalau untuk reguler ini kan mereka memang mahasiswa yang lanjut ke profesi itu mahasiswa D4. Jadi yang langsung lanjut ke profesi, dan memang kebetulan di Poltekkes Unkas Kaltim ini ada programnya langsung profesi. Nah kalau untuk Aljen sendiri mereka itu kakak-kakak yang memang udah lulus D3 atau D4 dan bekerja terlebih dahulu. Kemudian mereka memutuskan untuk lanjut ke profesi, entah untuk alasan pekerjaan atau memang ingin meningkatkan ilmu saja, itu balik lagi tergantung individu. Yang jelas reguler langsung lanjut, dan kalau untuk alih jenjang ini memang ada jeda setelah selesai perkuliahan dan ingin lanjut ke jenjang lebih tinggi. Oke, berarti di Poltekkes Kaltim ini udah ada programnya ya Kak? Iya, kebetulan memang beberapa tahun sebelum saya masuk di 2021 itu memang ada program langsung D4 langsung lanjut profesi. Jadi kita nggak bakal mendapatkan STR kalau kita tidak melanjutkan profesi. Sebenarnya ada plus minusnya sih, maksudnya minusnya itu ya karena jangka waktunya bakal lebih lama kita kuliah. Kalau plusnya itu ya karena kita bisa langsung buka praktek setelah lulusan.
durasinya berapa lama Kak? Dari Kakak melakukan pendidikan yang D4 sama profesi? Kalau untuk keseluruhan itu 5 tahun, kan D4 4 tahun, kemudian ada profesi ini kurang lebih 1 tahun. Berarti untuk profesi ini 1 tahun ya Kak? Oke, berarti Kak Ganda ini udah hampir 5 tahun ya, udah di Poltekkes. Apa kesan dan pesan Kakak selama Kakak kuliah di Poltekkes, sama Kakak menjadi seorang mahasiswa bidan? Ya, ini cepat dari sarjana atau profesinya? Bebas. Bebas ya. Banyak banget sih kesan-pesannya itu, mungkin mulai dari lingkungan yang suportif, kemudian sarana prasarana yang mendukung, jadi benar-benar difasilitasi banget untuk bisa mencapai titik di mana kita siap menjadi seorang bidan kan ya. Contohnya itu dosen-dosen yang memang lulusan dari kampus terbaik, kemudian yang memang mereka juga seorang bidan praktisi, jadi bukan hanya dosen gitu ya. Terus kemudian untuk laboratorium yang lengkap kayak, kemudian untuk perpustakaan yang lengkap juga, jadi benar-benar difasilitasi. Jadi kesan dan pesan itu apa ya, mungkin lebih ke kesannya itu lebih menyenangkan karena banyak suportif dari berbagai lingkungan. Ini luar biasa sekali ya Kak, Poltekkes Kemenkes. Kalau boleh tahu pengalaman Kakak selama kuliah ini apa Kak? Di perkuliahan atau Di lapangan? perkuliahan. Pengalaman kan? Iya. Kalau untuk pengalaman di perkuliahan, mungkin karena kita sering turun ke lapangan, mungkin lebih ke di lapangan aja ya. Pengalaman itu banyak ketemu orang dengan berbagai macam karakter. Di situ bagaimana kita bisa menyesuaikan mereka dan harus tetap profesional, itu sih pengalaman yang saya dapat. Terus pengalaman lainnya itu makin kita pendidikan tinggi, ternyata semakin sedikit pengetahuan yang kita punya. Maksudnya dalam artian ternyata kita ini belum ada apa-apanya, ternyata masih banyak hal yang harus kita pelajari di luar sana. Ternyata di luar sana masih banyak hal-hal yang perlu kita ketahui dan harus kita tahu. Itu sih pengalamannya. Jadi kayak harus tetap merendah dan terus belajar. Oke, itu tadi kesan dari Kak Ganda ya selama kuliah di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Kalau untuk pesan Kak Ganda mungkin ada untuk teman-teman yang lagi menonton video ini? Ini sekali kata penutup juga mungkin kali ya. Ya, jadi bidan itu bukan hanya profesi, tapi juga panggilan. Itu kenapa kita harus melakukan tindakan dengan empati, ilmu, dan juga tanggung jawab. Karena yang sedang kita hadapi ini bukan hanya 1 nyawa, tapi 2 nyawa sekaligus. Semangat! Baik, kata-kata dari Kak Ganda tadi sekaligus penutup kita pada segmen Ngopi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Kak Ganda. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan. Ya, baik. Bagi teman-teman yang lagi menonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Dan juga biar teman-teman gak ketinggalan info menarik, jangan lupa nyalain lonceng notifikasi dan share ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom komentar. See you!